Hai, saya Dimas Rastra Setyayogi dengan NIM B1B1222073, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul, menganalisis proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pada manajemen proyek di Desa Simpang Sungai Duren. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan faktual berkenaan dengan menganalisis proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pada manajemen proyek desa di Desa Simpang Sungai Duren. Desa Simpang Sungai Duren adalah sebuah desa di Kecamatan Jambi Luar Kota, tepatnya di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Metodologi penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini mencakup analisis data primer dan sekunder, wawancara dengan pemangku kepentingan desa, yang dalam hal ini adalah perangkat kantor Desa Simpang Duren dan tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan manajemen proyek di Desa Simpang Sungai Duren sudah berjalan dengan baik. Dari semua proses yang ada sudah dijalankan dengan sistematis dan dipastikan bahwa proyek yang dijalankan sesuai dengan skala prioritas yang artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Simpang Sungai Duren. Karena dari semua proyek yang direncanakan itu sudah dipertimbangkan dan dilaksanakan secara musyawarah untuk mengedepankan prinsip transparansi. Pada penelitian ini, perencanaan merupakan titik awal dimulainya proses dari politik pembangunan. Di dalam memahami perencanaan, seringkali diartikan sebagai mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, dan menetapkan tujuan. Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya guna mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang, Manghayu, 2018. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP Desa, Hurriyatur Rohman, Indu Purnahayu, Septianingsih, 2021. Menurut Sekretaris Desa Pemerintahan Desa Simpang Sungai Duren merumuskan beberapa proyek yang akan dijalankan, tapi sebelum proyek tersebut direalisasikan ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Maka dari itu sebelum proyek ini dijalankan, akan diadakan musyawarah rencana pembangunan yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, perwakilan kelompok masyarakat, dan lain-lain. Setelah musyawarah diadakan akan ada penentuan proyek yang akan dijalankan, berdasarkan skala prioritas yang dibutuhkan desa. Maka dari itu, masyarakat Desa Simpang Sungai Duren melaksanakan SWA Kelola Posyandu Desa yang sudah disetujui oleh masyarakat dan berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh perangkat desa. Posyandu sendiri dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk masyarakat yang mendapatkan dukungan teknis dari para petugas kesehatan dalam rangka pencapaian norma keluarga kecil bahagia sejahtera, NKKBS. Operasional Posyandu Balita dilakukan melalui posyandu yang diorganisasikan oleh masyarakat bekerja sama dengan pihak yang menangani bidang kesehatan, Sitohang, 2003. Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat oleh petugas kesehatan bersama kadernya secara lengkap. Kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan secara rutin adalah pelayanan keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, perbaikan gizi dan penanggulangan diare. Pelaksanaan program posyandu ini memiliki pengaruh dan perubahan sosial yang sangat besar. Perubahan sosial tersebut berupa perubahan cara pandang masyarakat mengenai kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang anak, deteksi penyakit sejak dini, dan masih banyak keuntungan lain yang menimbulkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap kesehatan. Salah satu perubahan yang paling besar adalah perubahan cara pandang pengobatan dan kesehatan yang tadinya bersifat alternatif berubah ke pengobatan dan kesehatan medis. Maka, pembangunan infrastruktur posyandu yang memadai dan memenuhi standar kesehatan akan sangat diperhatikan. Selain posyandu, bangunan ini akan memiliki dua fungsi, di mana selain menjadi posyandu, bangunan ini akan digunakan juga sebagai tempat beroperasi BUMDes, badan usaha milik desa. Analisis prinsip manajemen proyek di Desa Simpang Sungai Duren terdiri dari 4 tahapan.
Tahap pertama sebelum pembentukan tim RKP atau Rencana Kerja Pemerintah diambil dari BPD Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa pada bulan Juli melibatkan seluruh masyarakat Tua Tengganai, masyarakat lintas kalangan, petani, perkebunan, nelayan, serta tukang semua diikut sertakan dalam musyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Sekaligus pembentukan tim RKP membahas mengenai RPJMDes selama masa jabatan Kepala Desa. Diketuai Sekretaris Desa dan di dalam itu dibentuk tim untuk mengkaji situasi kondisi di posisi seluruh simpang Sungai Duren untuk penanganan musim hujan dan kemarau, kemudian semua tim turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat baik berupa jalan, air untuk menuju asas manfaat. Tahapan selanjutnya adalah pengorganisasian. Tim manajemen proyek akan membuat rencana aksi yang jelas dan spesifik, serta mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Dalam tahap berikutnya, tim manajemen proyek akan mengawasi pelaksanaan proyek dan mengidentifikasi potensi hambatan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Dengan demikian, pengorganisasian manajemen proyek pembangunan posyandu di Desa Simpang Sungai Duren dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek, serta memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Tahapan selanjutnya adalah pengarahan. Pengarahan ini proses penting dalam manajemen proyek posyandu di desa yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim posyandu. Dalam proses ini, pengarah yang berwenang mengawasi dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan proyek yang telah ditetapkan. Pengarahan dilakukan dengan cara memberikan instruksi, menetapkan deadline, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, pengarahan dapat memastikan bahwa kegiatan posyandu berjalan dengan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa. Analisis terakhir yaitu pengawasan. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, proses pengawasan di Desa Simpang Sungai Duren dilakukan secara swakelola, yang dimulai dengan pembentukan pengawas tim pengelola kegiatan atau TPK yang memiliki struktur dan tanggung jawab yang jelas. Proses pengawasan ini mencakup beberapa tahap evaluasi, dimulai dari evaluasi dasar oleh tim verifikasi TPK desa. Setelah evaluasi awal ini, tahap selanjutnya melibatkan evaluasi yang lebih mendalam oleh pihak kecamatan. Evaluasi ini memastikan bahwa semua kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, evaluasi akhir dilakukan oleh tim spektoral yang menilai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Evaluasi berlapis ini memastikan bahwa pembangunan di Desa Simpang Sungai Duren berjalan sesuai rencana dan memenuhi tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis terhadap penerapan 4 prinsip manajemen proyek di Posyandu Desa Simpang Sungai Duren, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, dapat disimpulkan bahwa proyek ini terlaksana dengan sangat baik. Proses perencanaan dilakukan secara matang dan detail melalui musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Proyek posyandu menjadi salah satu prioritas utama yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat terhadap layanan kesehatan. Rencana yang dihasilkan sangat komprehensif dan mencakup semua aspek yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan proyek. Pengorganisasian proyek ditata dengan sangat terstruktur. Tim manajemen proyek membuat rencana aksi yang spesifik dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas yang spesifik memastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka, sehingga meminimalkan kebingungan atau tumpang tindih tugas. Pengarahan dilakukan dengan komunikasi yang baik antar anggota tim. Instruksi yang jelas, penetapan deadline yang realistis, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Koordinasi yang baik menjaga alur kerja tetap lancar dan efektif. Pengawasan dilakukan secara berkala dan sistematis. Pengawasan dimulai dengan evaluasi oleh tim pengelola kegiatan, TPK, desa, kemudian dilanjutkan oleh pihak kecamatan, dan akhirnya oleh tim spektoral. Evaluasi berlapis ini memastikan bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, APBDes, sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, pengarahan yang efektif, dan pengawasan yang sistematis,
Proyek Posyandu di Desa Simpang Sungai Duren tercapai dengan efisiensi dan efektivitas tinggi, memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat desa. Sekian paparan saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan lainnya. Saya ucapkan terima kasih.